Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bertemu di dalam program gereja kita Words from Heaven. Pagi ini saya akan menyampaikan kepada saudara yaitu pencurahan Roh Kudus. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa pencurahan Roh Kudus yang pertama kali itu, saudaraku, adalah membuat semua murid-murid itu bisa berbahasa-bahasa lain. Oleh sebab itu saya langsung saja akan membacakan firman Tuhan untuk saudara sekalian. Saudara boleh menyimak dengan baik. Firman Tuhan akan dibacakan dari Kisah Para Rasul pasal 2, saudara, ya. Demikian firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah dan di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ingat ya saudara-saudara, dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran dan berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Saya nggak usah sebut ayat 9 sampai dengan ayat yang 11, di mana di situ disebutkan bangsa-bangsa yang pada saat itu orang saleh berkumpul di tempat tersebut, saudaraku, ya. Dan semua tercengang dan berkata, apakah artinya semuanya ini? Ketika pencurahan Roh Kudus yang pertama kali terjadi itu, saudara, bukan kebetulan. Pada saat itu saudaraku berkumpul orang-orang dari yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi memang Tuhan sudah rencanakan hal itu. Dan pencurahan Roh Kudus yang diterima oleh para murid pada saat itu membuat mereka itu bisa berkata-kata bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka. Jadi saudaraku, artinya bukan bahasa lidah atau bahasa roh, tetapi bahasa-bahasa lain yang dimengerti oleh semua orang saleh di bawah kolong langit yang pada saat itu hadir. Katakanlah saya nggak bisa bahasa Korea, tapi ketika saya menerima urapan Roh Kudus, saya bisa bahasa Korea. Kenapa? Karena ada hadir di sana orang Korea. Lalu katakanlah Yohanes misalnya gitu, atau siapapun juga bisa berbahasa Denmark. Kenapa? Karena pada saat itu ada orang Denmark di situ. Artinya Roh Kudus memberikan kepada para murid bisa berbahasa-bahasa lain yang mereka sendiri tidak mengenal dan tidak tahu, saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya peristiwa ini dahsyat dan membuat saudaraku, orang-orang yang hadir pada saat itu merasa tertempelak, merasa terinspirasi oleh perkataan-perkataan dari para rasul. Sehingga saudara mereka mempermuliakan nama Tuhan karena yang diberitakan itu adalah kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saya ingin kasih contoh saudaraku, dulu kita mengenal pendeta Okiyama dari Jepang. Saudara, secara singkat saya akan sampaikan bagaimana ketika itu Pak Okiyama itu bercerita bahwa ketika ada ibadah, tiba-tiba ada seorang nenek yang berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang orang-orang di situ nggak ngerti. Dan mereka juga tahu bahwa nenek itu tuh bukan orang lain gitu, karena si nenek ini setia di dalam ibadah. Lalu saudaraku, tiba-tiba setelah si nenek ini berhenti berbicara, masuklah seorang pria, saudara, dan menangis, saudaraku. Ternyata dia adalah orang Yahudi yang mengerti apa yang dibicarakan oleh nenek itu. Ternyata yang diucapkan itu adalah bahasa dialek dari Yahudi, saudaraku. Dan saudara membicarakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kebetulan pria tadi sedang lewat di depan gereja. Jadi begitu mendengar suara itu dan dia kaget, karena itu dialek, saudara. Maksudnya bukan bahasa Indonesia gitu ya, bahasa nasional, tetapi bahasa dialek, saudara. Jadi saudaraku begitu mendengar pria itu masuk ke dalam gereja dan menangis, saudara, karena dia merasa tertegur. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa pencurahan Roh Kudus yang diberikan kepada saudara-saudara dan saya itu adalah memang untuk menasihati, untuk menegur dan yang lain-lainnya. Amin, saudara.
Jika saudara-saudara atau Bapak Ibu sekalian membutuhkan dukungan doa dan konseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk saat ini Tuhan. Sekalipun pendek tetapi kami percaya firman Tuhan yang sudah diberitakan akan menyadarkan kepada kami tentang bahasa roh yang Tuhan berikan lewat urapan-urapan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.